Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia World the Best Property Companies. Pertumbuhan populasi masyarakat membuat peluang mendirikan kota mandiri semakin tinggi. Hal ini memunculkan peluang bagi industri properti untuk menghadirkan kota mandiri dengan berbagai fasilitas yang terencana, terintegrasi, dan ramah bagi segala usia. Lantas seperti apa peluang mendirikan kota mandiri saat ini dan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap permintaan properti di era pemulihan ekonomi? Dan untuk membahasnya lebih jauh kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Paramount Land, Bapak M. Nawawi yang telah tergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Nawawi, apa kabar? Ya baik, luar biasa. Selamat siang Iva. Selamat siang Pak. Nah ini berbicara terkait dengan prospek dari kota mandiri begitu ya. Nah sebelumnya kalau kita berbicara terkait dengan tren permintaan properti di masa pandemi COVID-19 dan juga pemulihannya seperti apa sih Pak untuk permintaan properti di kota mandiri pada saat ini? Iya, kalau kita melihat ya, kita sudah hampir 18 bulan ya, mendekati 2 tahun kita melalui pandemi gitu ya. Selama 18 bulan ini kalau saya melihat ya memang terjadi satu shifting ya, pergeseran ya. Terjadi satu shifting pergeseran bagaimana konsumen atau pelaku properti itu memilih hunian ataupun dia mau berinvestasi. Nah, sebenarnya ada 3 hal gitu ya kalau kita berbicara kota mandiri ya terhadap tren permintaan ya. Kalau kita belajar dari 2 tahun terakhir ini, yang tadinya biasanya ketika orang ingin mendapatkan sebuah hunian, kecenderungannya ingin semakin dekat ke pusat kota. Namun kalau kita pelajari akhir-akhir ini ternyata tidak begitu keberatan sebenarnya tuh untuk memilih sebuah hunian yang jauh dari pusat kota. Tidak seperti dulu. Jadi tidak keberatan untuk dia agak jauh dari kota. Apalagi dengan jarak waktu yang tertentu. Namun tentunya jarak tempuh yang menjadi utama dan juga tidak terlalu jauh dengan pusat-pusat kegiatan perkotaan. Dengan kata lain tidak jarak tempuhnya itu tidak terlalu lama. Nah, poin yang paling penting sebenarnya dari kota mandirinya memang selama sarana dan prasarana transportasi di sekitar lokasi itu tersedia, atau dengan kata lain aksesibilitasnya bagus menuju dan dari kota tersebut ataupun keluar kota tersebut, nah itu pasti akan menarik. Nah yang kedua juga kalau terkait dengan permintaan kota mandiri, kita harus tahu bahwa harga itu di saat pandemi ini masih menjadi hal yang utama. Jadi selain tadi dengan lokasi yang tidak terlalu jauh, fasilitas yang lengkap, harga juga masih menjadi concern di kota mandiri itu. Nah, dan yang ketiga yang menjadi catatan saya juga adalah terkait dengan idealisme kota baru mandiri nih. Idealisme kota mandiri itu memang biasanya kan dikembangkan itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga non fisik tentunya ya. Bagaimana bisa menunjang peri kehidupan masyarakatnya gitu ya, secara mandiri, seimbang dan harmonis. Jadi kota mandiri bisa dipastikan penyediaan infrastruktur yang baik, memiliki aksesibilitas yang mudah, kota mandiri dan fasilitas yang memadai menjadi concern utama untuk sebuah kota mandiri. Jadi sebenarnya tren permintaan properti kota mandiri ke depannya ya saya perkirakan itu akan sangat meningkat gitu ya. Ya karena saat ini penghuni itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di suatu kawasan, tingkat mobilitas tempat dari dan ke itu signifikan, itu akan memberikan suatu kualitas hidup yang lebih baik, efisien, bisa hemat waktu, hemat uang dan juga energi gitu ya. Berbagai fasilitas publik misalnya yang menjadi nilai tambah di sebuah kota mandiri itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi secara overall keseluruhan kalau ditanyakan mau pandemi, mau pasca pandemi, kota mandiri saya prediksi ini akan permintaannya akan sangat tinggi, akan sangat populer. Ya, Oke. apalagi ya kita tahu ya. Ya. Oke, berarti memang prospeknya ini masih bagus sekali begitu ya untuk kota mandiri, apalagi tadi juga sudah disebutkan bahwa memang masyarakat tampaknya tidak keberatan begitu tidak berada di pusat kota, asalkan tadi ya aksesnya juga ada, kemudian juga yang tentunya menarik minat masyarakat ini tentunya adalah segalanya ada dia biasa di kota mandiri begitu. Nah kemudian seperti apa sih Pak kalau kita lihat di sini strategi-strategi dalam membangun kota mandiri begitu, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu, apakah memang residensialnya atau justru daya tarik lainnya dulu nih yang harus disiapkan? Oke, jadi sebenarnya untuk sebuah kota baru mandiri ya, kalau kita belajar dari
beberapa kota mandiri yang ada di Indonesia ini ya. Katakanlah kota yang kami sedang kembangkan, ada Gading Serpong, tetangga dari Gading Serpong ada BSD, ada Alam Sutra, ada Liko Karawaci, dan juga beberapa kota mandiri yang berkembang di timur Jakarta, gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kota mandiri ini, kalau hemat saya itu dia berkembang ada 2 tahap, ada 2 pola pengembangan, ada 2 strategi. Ada kota mandiri yang memang dikembangkan itu dengan strategi bagaimana melakukan upaya peningkatan dan percepatan okupansi hunian. Atau dengan kata lain, kota mandiri ini bagaimana mengisi dulu populasinya, bagaimana mengisi warganya, bagaimana mengisi penduduknya. Itu adalah salah satu pola yang dilakukan. Makanya kalau kita ngelihat ya, beberapa pengembangan kota mandiri, dia secara masif, massal jual dulu rumahnya supaya orang bisa tempatin secara cepat. Nah, pola yang kedua kalau kita perhatikan ya, strategi yang dikembangkan adalah banyak kota baru ataupun kota mandiri itu dikembangkan dengan basis ekonomi. Katakanlah di daerah timur Jakarta itu dominasi kota mandiri yang dimana di rohnya itu adalah industrial, gitu ya, manufaktur, gitu ya. Jadi dia berbasis ekonomi. Ada juga kota mandiri yang dikembangkan dengan basis jasa pelayanan perdagangan. Ada juga kota mandiri yang dikembangkan dengan pendidikan. Nah, pola ini biasanya mengangkat dari fasilitasnya dulu yang dikembangkan sebagai satu strategi. Fasilitas ini nanti yang menciptakan satu magnet tersendiri sehingga kota tersebut akan didatangi oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ada juga nih, nah perpaduan pengembangan kota mandiri juga bisa dikombinasikan dengan cara bagaimana meningkatkan tingkat hunian yang cepat, bagaimana meningkatkan tingkat tingkat pengusaha tinggal di situ, bagaimana menciptakan penyediaan fasilitas kota yang cepat, gitu. Nah, kombinasi ini juga suatu cara yang bisa menjadi strategi. Nah, namun ketiga pola ini kalau kita amati memang tujuannya satu ya. Secara prinsip memang bagaimana mendorong kota baru mandiri itu bisa cepat hidup, menjadi hidup sebagai upaya-upaya ketika nanti penghuninya banyak, ketika banyak bisnis di dalamnya, ya apa yang disebut dengan terciptanya satu traffic bangkitan, terciptanya satu traffic tarikan, atau komuter hadir di situ, warga yang ada di situ yang mau bekerja, yang mau tinggal, yang mau berekreasi, itu akan terjadi satu traffic, gitu ya. Terjadi bangkitan tarikan istilahnya kalau dalam ilmu transportasi ya. Dan keseluruhan ini akan menciptakan satu kehidupan perkotaan di kota mandiri itu. Nah, karenanya itu sebenarnya kalau ditanyakan ya, sebuah kawasan kota mandiri yang benar dikembangkan secara teratur dan dikelola secara profesional dengan satu komitmen tinggi, ya umumnya ini akan menjelma menjadi satu kawasan modern tentunya, dan pasti saya yakin ini akan terus diminati mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Karena ini pergerakan kita itu mulai bergeser nih, gaya-gaya hidupnya mulai bergeser. Nah, hidup di kota mandiri ini bisa menjadi jawaban untuk jangka panjang. Dan ini kalau kita maju ini tentunya akan berimbas nih kepada harga hunian nih biasanya nih. Di kota mandiri biasanya itu harga yang menjadi satu concern karena adanya satu komitmen, karena adanya satu pembangunan yang secara bertahap, penyediaan fasilitas secara bertahap, gitu ya. Peningkatan populasi di situ ya cepat atau lambat akan terjadi satu harga yang merangkak, yang tentunya dipastikan ya sebuah kota mandiri pasti memiliki investasi yang baik dan naik terus menerus, kira-kira gitu, Mbak Betul. Iva. Ini saya setuju ya Pak ya dengan Pak Awi, begitu disebutkan bahwa memang tampaknya sebuah investasi yang menarik, karena kalau kita berbicara terkait dengan harga sebuah rumah begitu ya di kota mandiri ini Ya. biasanya naiknya cepet ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang antusiasme dari masyarakat juga kan, kemudian seperti apa sih sebetulnya proyek-proyek dari Paramount Land yang tampaknya ini paling diminati oleh masyarakat ataupun juga paling banyak diserap oleh pasar begitu dengan antusiasme yang cukup tinggi, dan mungkin bisa diceritakan sedikit ini Pak terkait dengan Pasadena Residence, sekarang tampaknya ini juga menjadi salah satu proyek yang tengah gencar dilakukan oleh Paramount Land. Seperti apa Pak?
Oh ya, jadi benar. Jadi Pak Pasadena Residence adalah sebenarnya sebuah hunian yang kami luncurkan tahun ini ya. Pasadena Residence ini adalah kami memberikan satu positioning produk bahwa dia adalah didesain apa namanya sebagai satu produk premium. Nah, ini pasti menjadi tanda tanya nih sebenarnya nih. Kenapa harus memilih produk premium? Ya tentunya kita apa namanya sebagai kota mandiri ya memang memiliki sebuah produk dengan berbagai range tentunya ya. Mulai dari premium, menengah-menengah hingga menengah pun kita punya namanya kota mandiri ya. Pasadena Residence ini kita sebagai produk premium. Eh, Produk ini sebenarnya berada di jantung atau di tengah-tengah Gading Serpong ya, di mana kota mandiri ini yang sudah jadi ya. Tepatnya itu adalah persis di Boulevard ya. Dari Boulevard kita bisa langsung mencapai Pasadena Residence. Konsep yang dikembangkan di sini tentunya kita mencoba adaptif gitu ya, mengadaptif selama 18 bulan ini kita mengalami pandemi di mana prioritas orang memilih rumah juga mulai bergeser. Yang tadinya ketika sebelum pandemi keindahan yang menjadi hal yang utama, harga ya menjadi hal yang utama, keselamatan menjadi hal yang utama, keindahan menjadi hal yang utama. Tapi ya ketika pandemi ini kesehatan adalah nomor satu. Jangan indah dulu. Kenapa kita bisa kalau indah dan sehat kenapa enggak gitu? Karena itulah Pasadena Residence hadir dengan konsep healthy living di lingkungan dengan konsep green environment gitu ya, dengan rancangan layout yang kita atur secara cermat sehingga memang sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini. Tadi kita tahu ya bahwa selama masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilaksanakan di rumah ya. Kita belajar dari masa WFH ya. Harus belajar di rumah, anak-anak belajar di rumah, banyak masak di rumah, bahkan olahraga di depan TV. Nah, Pasadena Residence ini mencoba mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut di dalam rumah. Mau belajar di rumah bisa, mau olahraga dalam rumah bisa, mau mendapatkan udara yang sehat juga bisa di dalam rumah. Nah, sehingga kami anggap bahwa dengan hiruk pikuk kehidupan saat ini Pasadena Residence ini bisa mencari jawaban karena konsepnya tadi saya bilang healthy living dengan konsep green juga kita sematkan di sana. Jadi dengan lokasi yang strategis dan dirancang secara mewah, nah ini tentunya pada akhirnya adalah bisa menjadi pilihan sebenarnya gitu. Oke, Kira-kira gitu. terima kasih sekali Bapak Nawawi. Tadi sudah sangat menarik begitu ya penjelasannya terkait dengan kondisi saat ini dan juga trennya dan bagaimana caranya agar tetap survive di masa pandemi COVID-19. Dan langsung saja kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nawawi, Direktur dari Paramount Land. Dan jangan kemana-mana karena CNBC Indonesia Property Awards The Best Property Companies akan kembali usai jeda berikut ini dengan sesi panel diskusi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.